Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mesty Rama Putri Budianti, NPM 1931071. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dari tugas ke-11 berkaitan dengan materi pengintegralan kompleks. Di mana terdapat persoalan yang pertama adalah hitunglah integral garis dari integral dengan batas bawah c x kuadrat dikurangi y kuadrat dx ditambah 2 xy dy sepanjang kurva c yang memiliki persamaan parametriknya adalah x sama dengan t kuadrat, y sama dengan t pangkat 3 dengan batas t kurang dari T lebih besar dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 3/2. Untuk penyelesaiannya di sini kita ketahui bahwa nilai dari X itu adalah T pangkat 2 dan nilai dari Y itu T pangkat 3, di mana untuk nilai dx-nya berarti kita dapatkan yaitu 2T dt, sedangkan untuk dy-nya kita dapatkan yaitu 3T pangkat 2 dt. Ini adalah nilai dari dx dan juga dy-nya. Kemudian kita mengetahui bahwa batasnya itu adalah T lebih besar dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 3/2. Yang pertama, kita teruskan kembali persamaannya, yaitu terdapat integral dengan batas bawah c x kuadrat dikurangi y kuadrat dx ditambah 2xy dy. Nah, di sini apabila kita ingin merubah nilai C ini dengan batas yang kita ketahui, maka kita bisa mengubah semua persamaannya menjadi yang sudah kita ketahui sebelumnya yang terdapat di persoalan. Untuk integral yaitu dengan batas bawah 0 dan batas atas 3/2, X-nya di sini kita ganti dengan T/2. X kita ganti dengan T pangkat 2, kemudian ada pangkat 2 kuadrat, kemudian Y-nya kita juga ganti dengan T pangkat 3, artinya T pangkat 3 dikalikan dengan pangkat 2, karena di sini Y-nya pangkat 2. Kemudian untuk dx-nya di sini kita ganti dengan 2T dt. Ini kita ganti dengan 2T dt. Kemudian yang suku kedua sama, yaitu X-nya kita ganti dengan T kuadrat dan juga Y-nya kita ganti dengan T pangkat 3. Sedangkan untuk dy di sini kita ganti nilainya dengan 3T kuadrat dt. Kemudian di sini kita bisa merubah bentuk menjadi di sini ada T pangkat 2 dikali pangkat 2 berarti hasilnya adalah T pangkat 4 dikurangi T pangkat 6 dikali dengan 2T dt ditambah dengan di sini 2-nya kita kalikan dengan yang 3T kuadrat. Dikalikan dengan 3T kuadrat hasilnya adalah 6T kuadrat. Kemudian yang di dalam kurung ini didapatkan adalah T pangkat 5 dt. Kemudian untuk yang suku pertama kita kalikan dengan 2T menjadi 2T pangkat 5 dikurangi 2T pangkat 7 dt ditambah dengan ini 6T pangkat 2 nya kita kalikan dengan T pangkat 5 sehingga ditambahkan dengan 6T pangkat 7 dt. Kemudian karena di sini memiliki sama-sama dt, maka kita bisa mengelompokkan menjadi satu sehingga didapatkan yaitu integralnya tetap yaitu dengan batas bawah 0 dan batas bawah 3/2 2T pangkat 5 dikurangi 2T pangkat 7 ditambah 6T pangkat 7 dt. Karena di sini terdapat variabel yang sama yaitu T pangkat 7, maka kita bisa menyederhanakan. Di sini ada negatif 2 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah positif 4T pangkat 7. Selanjutnya kita integralkan yaitu di sini 2T pangkat 5, maka integralnya adalah 2/6T pangkat 6. Kemudian ditambah dengan 4/8 T pangkat 8.
Kemudian didapatkan seperti ini. Kemudian di sini kita bisa menyederhanakan 2 sama 6 kita bisa sederhanakan menjadi 1/3 T pangkat 6. Kemudian untuk 4/8 kita juga bisa menyederhanakan menjadi 1/2 T pangkat 8 dengan batas 3/2 dan juga 0. Kemudian untuk batasnya ini kita substitusikan ke T pangkat 6 dan juga T pangkat 8. Yang pertama kita substitusikan yang nilainya adalah 3/2 terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam T pangkat 6 dan juga T pangkat 8. Karena berhubung di sini adalah bernilai 0 dan bilangan apapun jika dikalikan dengan 0 itu adalah hasilnya 0, maka di sini saya langsung melibatkan adanya nilai 0. Kemudian di sini kita bisa mencari terlebih dahulu nilai dari 3/2 pangkat 6 dan 3/2 pangkat 8. Didapatkan yaitu 729 dibagi 64. Kemudian untuk 3/2 pangkat 8 hasilnya adalah 6.561 dibagi 256. Kemudian kita bisa mengkalikan antar sukunya, di mana 1/3 dikalikan dengan 729 dibagi 64 hasilnya adalah 243 dibagi 64. Kemudian 1/2 dikali 6.561 dibagi 256 hasilnya adalah 6.561 dibagi 512. Kemudian di sini karena memiliki penyebut yang berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di mana untuk 64 kita jadikan dengan 512, maka kita kalikan dengan 8. Kita kalikan dengan 8, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 8. Hasil yang didapatkan adalah 1944 ditambah 6561 dibagi dengan 512. Kemudian kita bisa menyederhanakannya menjadi 8505 dibagi dengan 5012 atau setara dengan 16,61. Ini adalah jawaban atau hasil dari integral garis dari batas integral C x kuadrat dikurangi y kuadrat dx ditambah 2xy dy sepanjang kurva C. Nilai yang didapatkan adalah 8.505 dibagi 512 atau setara dengan 16,61. Kemudian soal yang kedua yaitu di sini terdapat hitunglah integral dengan batas bawah C xy kuadrat dx ditambah xy kuadrat dy jika C adalah lintasan yang terdiri dari ruas garis 0,2 ke 3,5. Penyelesaiannya di sini kita membuat gambar terlebih dahulu, di mana untuk batas yang pertama itu adalah 0,2. 0,2 adalah letaknya berada di sebelah sumbu Y positif. Kemudian 3,5 maka arahnya adalah di sebagian sini. Kemudian kita menghubungkan sebuah garis, didapat bahwa garisnya itu mengalami kenaikan atau posisinya itu adalah naik dari 0,2 menjadi 3,5. Ini memiliki tanda positif karena grafiknya adalah naik. Kemudian setelah itu kita mencari persamaan ruas dari 0,2 ke 3,5 menggunakan rumus persamaan garis yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1, di mana ini adalah X1, ini adalah Y1, kemudian ini adalah X2, dan ini adalah Y2. Kita langsung bisa mensubstitusikan ke dalam persamaan. Y-nya tetap, Y1-nya adalah bernilai 2, kemudian Y2-nya kita bernilai 5, dikurangi dengan Y1 adalah 2, X-nya tetap, X1 adalah 0, X2-nya adalah 3, dan X1-nya adalah 0. Sehingga didapatkan yaitu Y dikurangi 2 dibagi dengan 3 sama dengan X per 3. Di sini kita bisa menyalikan silang, perkalian silang, didapatkan 3X sama dengan 3 dikali Y kurangi 2.
atau 3X sama dengan 3Y dikurangi 6. Masing-masing suku kita bagi dengan 3, maka didapatkan adalah X sama dengan Y per 2. Atau juga kita bisa menggunakan 3X ditambah 6 sama dengan 3Y, sehingga didapatkan 3Y sama dengan 3X ditambah 6, di mana masing-masing suku kita bagikan dengan 3, maka hasilnya adalah Y sama dengan X plus 2. Untuk bisa mencari soal nomor 2 ini kita bisa menggunakan X sama dengan Y per 2 maupun bisa menggunakan Y sama dengan X plus 2 karena nanti hasilnya adalah sama. Nah, di sini saya ingin menunjukkan hasil dari apabila menggunakan X sama dengan Y min 2 dan juga Y sama dengan X plus 2. Untuk pertama adalah X sama dengan Y min 2. Karena X merupakan persamaan, maka yang menjadi batasnya itu adalah Y. Di mana batas Y1 itu adalah 2 dan batas Y2 itu adalah 5. Dengan dx jika diturunkan terhadap dy itu sama dengan 1, maka dapatkan dx sama dengan dy. Sehingga integral c xy kuadrat dx ditambah x kuadrat dy, di sini kita ganti dx-nya menjadi dengan dy, sehingga didapatkan yaitu integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 5, 2x y kuadrat dy. Duanya kita bisa keluarkan di luar integral menjadi 2 integral dengan batas bawah 2 dan batas atas 5. Kemudian di sini nilai x-nya kita ganti dengan X sama dengan Y min 2, sehingga X di sini kita substitusikan menjadi nilai Y min 2 Y pangkat 2 DY. Kemudian kita ini bisa mengkalikannya terlebih dahulu, sehingga didapatkan yaitu 2 dengan integral batas bawah 2 dan batas atas 5, Y pangkat 3 dikurangi 2Y pangkat 2 DY. Kemudian kita integralkan. Di sini kita menjadi 1/4 Y pangkat 4. Kemudian dikurangi dengan 2/3 Y pangkat 3. Nah, ini adalah turunan dari integral. Kemudian kita bisa melakukan perhitungan menjadi Y-nya di sini kita substitusikan dengan angka 5-nya atau batas atasnya terlebih dahulu, yaitu 1/4 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 2/3 dikali 5 pangkat 3. Setelah integral batas atasnya itu sudah kita substitusikan di suku pertama, maka untuk suku kedua ini kita kurangkan dengan batas bawahnya, yaitu 1/4 dikalikan dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2/3 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Duanya di sini tetap. 5 pangkat 4 hasilnya adalah 625. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Dan 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. Kemudian kita bisa mengkalikan antar sukunya. Di sini menjadi 625 dibagi 4 dikurangi 125 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 250. Berarti 250 dibagi dengan 3 dikurangi dengan di sini 16/4 kita tuliskan, kemudian 8 kali 2 adalah 16, berarti dikurangi dengan 16/3. Kemudian karena di sini memiliki penyebut yang berbeda 4 dan 3, maka kita bisa menyamakan penyebut terlebih dahulu menjadi 12, yang artinya 625 ini kita kalikan dengan 3 dan 250 ini kita kalikan dengan 4, dapatkan hasilnya yaitu 1875 dikurangi dengan 1000 dibagi dengan 12. Begitupun dengan suku yang kedua. Di sini kita samakan penyebut terlebih dahulu menjadi 12, kemudian 16 di suku pertama kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 48. 16 di suku kedua kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 64. Kemudian kita sederhanakan antar sukunya. Di sini 1875 dikurangi 1000 hasilnya adalah 875 dibagi 12. Kemudian dikurangi dengan 48 dikurangi 64 hasilnya adalah negatif 16/12.
Kemudian karena di sini adalah negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Berarti 875 tambah dengan 16 dibagi dengan 12 didapatkan, yaitu di sini kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu menjadi 6 penyebutnya. Berarti didapatkan hasilnya adalah 891 dibagi 6. Atau jika kita menyederhanakan menjadi 297 dibagi 2. Ini adalah hasil apabila kita menggunakan X sama dengan Y per 2. Kita akan membuktikan untuk apabila kita menggunakan nilai dari Y, apakah hasilnya memiliki kesamaan dengan 297 per 2. Selanjutnya yaitu di sini terdapat Y sama dengan X plus 2. Karena di sini Y merupakan persamaan, maka yang menjadi batasannya adalah X, di mana batas 1 itu nilainya adalah 0 dan batas X2 adalah 3. Dengan dy per dx itu adalah 1, maka dy sama dengan dx. Sehingga di sini integral dengan batas bawah cxy kuadrat dx ditambah xy kuadrat dy, kita bisa menggantikan integral batasnya itu menjadi batas bawah 0 dan batas atas 3 dengan mengganti di sini nilai dy-nya itu kita ganti dengan nilai dx sesuai yang sudah kita ketahui sebelumnya di atas. Kemudian karena sama-sama memiliki variabel dx, maka kita bisa menjumlahkan menjadi integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3 2xy kuadrat dx. Kemudian ini kita duanya kita keluarkan menjadi x. Di sini terdapat variabel y, di mana variabel y di atas kita ketahui bahwa nilainya adalah x plus 2, maka kita bisa mensubstitusikannya menjadi x plus 2 kuadrat dx. Kemudian kita bisa mencari terlebih dahulu nilai dari x plus 2 kuadratnya, didapatkan adalah x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dx. Kemudian kita kalikan dengan x yang ada di depannya menjadi x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 4x dx. Kemudian kita turunkan integral menjadi 1 per 4 x pangkat 4. Kemudian untuk suku keduanya kita dapatkan ada ditambah dengan 4 per 3 x pangkat 3 ditambah dengan 4 per 2 x kuadrat. Nah, ini adalah turunan dari integral yang akan kita cari. Kemudian kita bisa mensubstitusikan batas atasnya ini ke dalam masing-masing x, di mana didapatkan adalah 1 per 4 3 pangkat 4 ditambah 4 per 3 pangkat 3 ditambah 2 3 pangkat 2 dikurangi 0. Kenapa di sini langsung 0? Karena untuk batas bawahnya di sini adalah 0, dan apabila dikalikan dengan semua persamaan integral maka nilainya adalah 0. Maka di sini saya langsung menuliskan angka 0. Kemudian kita bisa mencari terlebih dahulu nilai dari 3 pangkat 4 itu adalah 81. Kemudian 3 pangkat 3 itu adalah 27. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga didapatkan di sini adalah 81 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 81 per 4. Kemudian di sini ada 27 bagi 3. 27 bagi 3 hasilnya adalah 9. Di mana 9 jika dikalikan dengan 4 itu hasilnya adalah 36. Sini adalah nilai dari 9 kali 4. Kemudian ini terdapat 3 kali 2 adalah 9, 9 kali 2 adalah 18. Kemudian kita bisa menjumlahkan suku yang tidak memiliki penyebut, sehingga 36 ditambah dengan 18 hasilnya adalah 54. Kemudian kita samakan penyebut dengan 4, maka 54-nya ini kita kalikan dengan 4. Sehingga didapatkan yaitu 81 ditambah dengan 216 dibagi dengan 4. Ini kita bisa menyederhanakan menjadi penyebutnya adalah 2
untuk 81 ditambah 216 hasilnya adalah 297 dibagi 2. Nah, di sini antara X dan Y itu memiliki nilai yang sama yaitu 297 per 2, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk integral dari batas bawah CXY kuadrat DX ditambah XY kuadrat DY jika C adalah lintasan yang terdiri dari luas garis 0,2 ke 3,5, maka hasil yang didapatkan adalah 297 per 2. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.